Salam patunggilan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali mengikuti ibadah keluarga kita masing-masing dan masih di rumah kita masing-masing. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah keluarga saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 344. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam membangun peribadahan bersama keluarga kita masing-masing saat ini, kita juga akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama saat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon terang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami berkumpul bersekutu bersama saudara kami sekeluarga. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang senantiasa menjadi terang bagi jalan langkah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini urapilah hati pikiran kami dan hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semuanya Kau layakkan untuk membaca, merenungkan, terlebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga hamba-Mu yang akan menghantarkan firman-Mu, juga urapilah dengan Roh Kudus, mampukanlah menurut kasih setia Tuhan, sehingga apapun yang kami sampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat milik kekasih-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini, yang terambil di dalam kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat 7. Yang demikian, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya
yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Berbahagialah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, lebih-lebih yang berbahagia yang melakukan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, adapun nats untuk renungan kita saat ini, yaitu pada ayatnya yang ke-6 yang demikian. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa menunggu itu membosankan. Menunggu itu membosankan. Saya yakin kita semuanya sering atau pernah mendengar kalimat ini, yang artinya bahwa jika pekerjaan atau kegiatan itu menunggu sesuatu, itu akan menimbulkan perasaan jenuh, perasaan bosan, terkadang juga menjadi tidak sabar. Apalagi jika menunggu itu adalah menunggu sebuah janji, saudara-saudara. Janji yang sama sekali tidak tahu kapan waktunya janji itu akan terpenuhi atau ditepati. Maka ketika merasa ketidakpastian itu ada, maka bisa jadi kemudian menjadi bosan, kemudian menjadi juga kehilangan pengharapan begitu. Nah, ketidakmenentuan waktunya ini yang kemudian membuat setiap kita ini akan menjadi bosan memang. Kalau harus disuruh menunggu yang terus-menerus begitu, bisa juga kita kemudian kehilangan harapan. Kehilangan harapan bisa jadi sudah berputus asa bahwa menganggap janji yang seharusnya ditepati itu, kemudian merasa bahwa karena waktunya yang tidak menentu, maka dianggap kemudian bahwa janji itu ya sudahlah, maka tidak akan terpenuhi janji itu. Tetapi saudara-saudara, marilah kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ini cerita tentang perjalanan kehidupan Abraham dan Sarah. Pada waktu itu Tuhan berjanji bahwa akan memberikan keturunan untuk mereka. Tetapi saudara-saudara, hingga sampai umurnya yang sudah lanjut, umurnya yang sudah semakin tua, dan perjalanan kehidupannya hari demi hari yang dijalaninya itu ya sebuah rutinitas seperti itu, dengan waktu yang lama, janji itu tidak segera boleh dibilang tergenapi begitu. Dan secara logika manusia, bahwa Sarah yang sudah mandul dan Abraham yang sudah berumur 100 tahun itu memiliki keturunan merupakan hal yang mustahil, Bapak Ibu.
Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi secara fisik seseorang yang sudah usianya 100 tahun begitu. Dan mustahil kita akan mengatakan seperti itu. Tidak mungkin akan memiliki keturunan. Karena itu janji Allah yang ingin memberikan keturunan kepada Abraham ini sudah sekian waktu. Dan siapapun tidak akan percaya jika kondisi Abraham dan Sarah ini kemudian harus memiliki anak. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, setelah berulang-ulang keduanya ini menerima janji tentang keturunan, yang terjadi adalah Allah menepati janjinya. Di usianya yang sudah semakin lanjut, di usianya yang sudah 100 tahun, tetapi Tuhan menepati janjinya. Inilah yang kemudian Sarah begitu sangat kegirangan menyambut kelahiran dari bayi yang dikandungnya ini. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Pada waktu itu, bahwa seseorang yang tidak memiliki keturunan itu dianggap tidak memiliki kehormatan, dianggap rendah dan sebagainya. Karena itu ketika kemudian Sarah memiliki anak ini, dia merasa kegirangan yang luar biasa. Walaupun pada awalnya Sarah dan Abraham ini sempat juga meragukan akan janji Allah dengan tertawa dalam hati, tetapi Allah tetap menepati janjinya. Karena itu kemudian anak yang dilahirkan inilah kemudian diberi nama Ishak. Ishak inilah anak yang dimiliki, anak yang selama ini dinanti-nantikan hadir dalam kehidupan keluarga ini, Abraham dan Sarah ini, terutama Sarah. Dan nama itu kemudian menjadi tanda bahwa mulai sekarang mereka tidak lagi menertawakan janji Allah. Arti dari Ishak sendiri adalah tertawa begitu. Mereka tidak lagi kemudian meremehkan apa yang menjadi perkataan Allah, firman Allah. Mereka akan menerima setiap janji atau perintah Tuhan Allah ini dengan iman dan penuh ketaatan. Yang pasti, saudara-saudara, dengan kelahiran anak itu membuat mereka kemudian menjadi tertawa bahagia. Saudara-saudara, kemudian apa yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan Abraham dan Sarah dari firman Tuhan yang baru saja kita baca ini? Sering saudara-saudara, kita ini seperti Abraham dan Sarah yang menyikapi keadaan hidup ini dengan hanya mengandalkan logika cara berpikir kita saja. Apalagi ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita, yang sering muncul justru keinginan dan kehendak kita sendiri. Dan kemudian ego kita menguasai, sehingga rencana Allah dalam kehidupan kita ini menjadi tertutupi sudah. Tertutupi oleh keinginan kita, pikiran kita, ego kita sendiri. Yang terjadi adalah sikap dan perbuatan kita yang kemudian tidak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu meragukan bahwa Allah itu mampu memberikan jalan keluar terbaik dalam kehidupan kita ini. Sebesar apapun persoalan, serumit apapun persoalan, sehebat apapun pergumulan kehidupan kita, maka ketika kita terus berpegang pada janji Allah,
maka semuanya akan bisa teratasi dengan baik. Tetapi juga sebaliknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekecil apapun permasalahan itu, jika kemudian kita tidak lagi bisa melihat janji Allah dalam kehidupan ini, maka justru masalah itu akan menjadi persoalan yang semakin besar, dan semakin bisa menghancurkan kehidupan kita ini. Karena apa Bapak Ibu? Ketika persoalan ini tanpa ada Allah, tanpa melihat janji Allah, tanpa yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, maka persoalan kecil akan menjadi besar. Ketika persoalan sudah besar, maka seluruh energi, seluruh kehidupan kita hanya terpusat pada persoalan itu. Kita sudah tidak lagi bisa melihat janji Allah. Saudara-saudara, Tuhan berjanji di dalam Yesaya 57 ayat 15 yang mengatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan yang rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara-saudara, janji Tuhan begitu tegas, begitu nyata, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap umatnya yang sedang mengalami persoalan kehidupan. Memang kemudian yang terjadi, yang sering adalah Bapak Ibu, kita kehilangan pengharapan ketika janji Tuhan ini tidak segera bisa kita lihat hasilnya. Kita kemudian seolah-olah mengatakan bahwa sudah, janji Tuhan ini tidak akan pernah terjadi dan tergenapi dalam kehidupanku. Kita sering memiliki cara berpikir yang seperti itu. Kita anggap Tuhan itu sama dengan diri kita yang kemudian mudah berubah atas apapun dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak. Di tengah pergumulan dan setiap persoalan hidup, ada Tuhan yang akan terus menyertai, membimbing, menolong kita, bahkan sampai hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera itu. Itu janji Tuhan. Dan tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah gugur di dalam kehidupan kita, asal kita tetap memegang janji Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Mari kita menaruh percaya kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tekad kita bahwa janji Tuhan ini tidak akan pernah luruh di sepanjang kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pegang teguh janji Tuhan itu di segenap perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji dan Tuhan akan menggenapi menurut waktu Tuhan. Seperti Sarah yang kemudian menyadari bahwa sekalipun kelihatannya tidak mungkin, sekalipun kelihatannya mustahil di usianya yang sudah semakin sepuh, semakin tua, bisa menerima janji Tuhan dengan kehadiran anak di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian tergenapi. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan menjanjikan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Mari kita pegang teguh, dan janji Tuhan pasti akan terwujud di dalam kehidupan kita ketika kita terus bergantung kepada Tuhan, terus menaruh iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan terus menepati janjinya dalam hidup kita.
Kiranya firman Tuhan saat ini semakin mengokohkan kita untuk kita semakin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, percaya yang teguh kepada Tuhan dalam kita menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, Engkau menggugah iman kami, agar kami mampu meletakkan iman percaya kami kepadamu, bahwa janji Tuhan tidak pernah gugur di dalam kehidupan kami, bahwa janji Tuhan akan senantiasa tergenapi, ditepati sepanjang kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarkanlah hati kami ini terus berproses untuk terus berpegang kepada janji Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya akan terjadi ketika kami memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih atas didikan Tuhan dan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita mari mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Dan sambil kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kami menjalani hidup ini sampai saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, setiap pribadi dan setiap keluarga, juga putra-putri kami, para cucu kami. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan bagi setiap pribadi yang saat ini mengalami pergumulan atas kehidupannya, baik pergumulan pribadi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Sertailah ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, tuntunlah
sehingga saudara-saudara kami boleh melewati seluruh pergumulan kehidupannya dengan beroleh kemenangan menurut waktu Tuhan. Berdoa untuk setiap putra-putri kami, para cucu kami yang masih balita, yang sekolah dan yang bekerja, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun saat ini yang berada di tempat yang jauh dengan kami karena studinya atau karena pekerjaannya. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, memberkati mereka, menjauhkan mereka dari yang jahat. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi putra-putri kami dan para cucu kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit, juga jamahlah ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh mendapatkan kesehatannya kembali karena jamahan kuasa tangan Tuhan. Berdoa juga untuk para sepuh, para orang tua kami di usianya yang semakin lanjut. Kami memohon juga jamahlah, berikanlah kekuatan, penghiburan dalam kehidupan para sepuh orang tua kami ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk setiap pekerjaan yang telah kami lakukan, di mana dalam pekerjaan ini kami menerima rezeki yang datangnya dari Tuhan. Karena itu kami memohon ya Tuhan, berkatilah pekerjaan kami ini. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini jauh dari keluarga karena pekerjaannya, yang ada di luar daerah, di luar pulau, dan di luar negeri. Tuhan, lindungilah, berkatilah, berikanlah kasih karunia Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang saat ini berada di tempat yang jauh dari keluarganya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan senantiasa mengikat dengan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk situasi keprihatinan pandemi virus corona hingga sampai saat ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan berkenan menjauhkan kami umat-umat Tuhan ini dari virus corona ini. Begitu juga setiap upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah dan pemerintahan desa kami. Berkatilah ya Tuhan. Begitu juga jamahlah setiap hati warga negara Indonesia ini untuk memiliki kesadaran penuh mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah kami ini. Terlebih kami akan memasuki masa-masa kenormalan baru, agar kami memiliki ketaatan yang penuh ya Tuhan untuk mengikuti protokol kesehatan ini dengan penuh kedisiplinan setiap kami. Karena itu jamahlah setiap kami ya Tuhan, karena semuanya untuk kebaikan kehidupan kami bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkatinya. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara kami setiap tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahannya, kiranya Tuhan memberkati dengan rezeki yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh sisa hidup kami dan kehidupan kami ke depan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Inilah seru dan doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga kita saat ini dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 415. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Dan
Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku semuanya, saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati. Amin.